Pernahkah Anda bertanya dalam hati, mengapa tubuh tiba-tiba berkedut tanpa sebab? Mata, tangan, atau kaki bergerak sendiri, seolah ada pesan yang ingin disampaikan. Banyak orang mengabaikannya, padahal dalam primbon Jawa, kedutan dipercaya sebagai peringatan agar manusia lebih peka terhadap hidupnya. Namun lebih dari itu, kedutan bisa menjadi teguran halus agar kita berhenti lalai, berhenti sombong, dan kembali mengingat Allah. Yang membuat hati bergetar, sebagian orang baru sadar maknanya setelah doa-doanya terhenti. Selamat datang di pembahasan yang semoga membawa pengingat dan kebaikan untuk kita semua. Sebelum melanjutkan lebih jauh, silahkan tuliskan kota asal Anda di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan satu sama lain. Semoga siapapun yang sedang memiliki hutang, Allah mudahkan jalan pelunasannya. Yang sedang sakit, segera diangkat penyakitnya dan diberi kesembuhan. Yang sedang mencari pekerjaan, dipertemukan dengan pekerjaan yang baik dan diridhoi. Dan semoga kita semua selalu dilimpahi keberkahan, ketenangan hati. Bab 1. Kedutan mata kanan, antara kabar bahagia dan awal ujian. Dalam primbon Jawa, kedutan mata kanan sering disebut sebagai salah satu tanda paling membingungkan. Banyak orang tua zaman dahulu meyakini bahwa mata kanan yang berkedut adalah pertanda baik, kabar gembira, pertemuan yang dinanti, atau datangnya rizki tak terduga. Namun, tidak semua yang terlihat baik benar-benar berakhir indah. Di balik percayaan itu, primbon juga menyimpan lapisan makna yang jarang dibahas, bahkan kerap diabaikan. Konflik bermula ketika kedutan mata kanan terjadi bukan sekali, melainkan berulang-ulang. Terutama jika muncul di waktu-waktu tertentu, menjelang maghrib, tengah malam, atau saat seseorang sedang banyak pikiran. Dalam catatan primbon lama, kedutan seperti ini bukan lagi sekadar kabar baik, melainkan tanda adanya Banyak orang mengalami hal serupa. Awalnya mereka merasa senang, hati berbunga-bunga, pikiran dipenuhi harapan. Mungkin rezeki besar akan datang, begitu bisikan yang sering muncul. Namun, hari demi hari berlalu, kabar baik tak kunjung tiba. Yang datang justru kegelisahan. Dalam primbon Jawa, fase ini disebut sebagai wanci pameling. Masa ketika seseorang diuji oleh harapannya sendiri. Kedutan mata kanan juga dipercaya berkaitan erat dengan hubungan antar manusia. Jika terjadi saat seseorang sedang memikirkan orang tertentu, primbon menafsirkan bahwa ada perasaan yang tidak tersampaikan. Bisa berupa rindu, kecewa, atau niat baik yang terhalang. Konfliknya seringkali orang yang mengalaminya justru salah menafsirkan. Mereka mengira akan dipuji, padahal yang datang adalah teguran. Mereka berharap disambut, namun yang terjadi justru dijauhi. Lebih misterius lagi, primbon menyebut bahwa kedutan mata kanan pada orang yang sedang berada di persimpangan hidup, antara bertahan atau pergi, antara jujur atau berpura-pura,
adalah tanda bahwa keputusan yang diambil akan membawa konsekuensi panjang. Bukan sekarang, bukan besok, tapi perlahan, seperti retakan kecil yang dibiarkan, lalu suatu hari runtuh tanpa peringatan. Ada pula kepercayaan lama yang menyebutkan bahwa jika mata kanan berkedut saat seseorang sedang merasa paling percaya diri, itu adalah pengingat agar tidak terjebak dalam kesombongan halus. Dalam budaya Jawa, kesombongan tidak selalu berbentuk kata-kata keras. Kadang ia hadir sebagai rasa paling benar, rasa paling kuat, atau rasa tidak membutuhkan siapapun. Kedutan itu menjadi tanda bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menundukkan hati. Namun disinilah letak misterinya. Tidak semua orang yang mengalami kedutan mata kanan langsung mendapat ujian. Sebagian justru benar-benar menerima kabar baik. Inilah yang membuat banyak orang lengah. Mereka lupa bahwa dalam primbon, tanda tidak pernah berdiri sendiri. Ia harus dibaca bersama perilaku, niat, dan kondisi batin orang yang mengalaminya. Konflik terbesar muncul ketika seseorang terlalu bergantung pada pertanda, tapi melupakan perbaikan diri. Kedutan mata kanan akhirnya menjadi dan tanpa disadari, pada titik itulah ujian sebenarnya dimulai. Bukan karena kedutan itu membawa nasib buruk, melainkan karena manusia gagal membaca maksudnya. Mata kanan berkedut bukan janji kebahagiaan mutlak, melainkan peringatan halus agar seseorang bersiap, baik menerima yang menyenangkan maupun menghadapi yang menguji. Di akhir bab ini, primbon seakan berbisik pelan. Tanda hanya mengetuk pintu, manusialah yang memilih apakah akan membuka dengan kesadaran atau menunggu hingga pintu itu terbuka dengan cara yang menyakitkan. Bab 2. Kedutan mata kiri. Rezeki yang datang bersama harga yang harus dibayar. Dalam primbon Jawa, kedutan mata kiri hampir selalu disebut-sebut sebagai pertanda datangnya rezeki. Kata rezeki inilah yang sering membuat orang lengah. Mereka membayangkan uang, keberuntungan, atau kemudahan hidup. Namun, primbon kuno tidak pernah menyebut bahwa rezeki selalu hadir dalam bentuk yang menyenangkan. Disinilah konflik sebenarnya bermula. Orang-orang tua dahulu percaya, jika mata kiri berkedut secara tiba-tiba, maka sesuatu akan masuk ke dalam hidup seseorang. Bisa berupa harta, kesempakan, atau pertemuan penting. Tetapi primbon juga mengingatkan, apapun yang masuk hampir selalu menuntut ruang. Dan ruang itu Konflik muncul ketika rezeki itu datang bersamaan dengan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Banyak yang mengalami mata kiri berkedut di saat hidupnya tampak baik-baik saja. Pekerjaan lancar, keluarga utuh, rencana tersusun rapi. Namun primbon Jawa menafsirkan kondisi ini sebagai pamindahan nasib, pergeseran takdir yang pelan, nyaris tak terasa,
tetapi mengubah arah hidup. Ada kepercayaan lama yang mengatakan kedutan mata kiri pada waktu pagi membawa rizki yang terlihat, sementara kedutan di malam hari membawa rizki yang tersembunyi. Rizki tersembunyi inilah yang sering menimbulkan konflik. Ia datang dalam bentuk keputusan sulit, tanggung jawab tambahan, atau beban yang awalnya terlihat sebagai peluang emas. Banyak orang baru menyadari maknanya ketika rezeki itu memaksa mereka memilih. Memilih antara kejujuran dan keuntungan, antara waktu untuk keluarga atau ambisi pribadi, antara mempertahankan prinsip atau menyesuaikan diri demi kenyamanan. Dalam primbon Jawa, inilah ujian yang disebut rogo sukmo, harga yang harus dibayar oleh batin. Yang membuatnya semakin misterius, tidak semua orang gagal melewati ujian ini. Sebagian justru naik derajat kehidupannya. Namun primbon mencatat, mereka yang berhasil adalah orang-orang yang tidak serakah saat rezeki datang. Mereka tahu kapan harus mengambil dan kapan harus menahan diri. Sebaliknya, mereka yang mengabaikan pesan kedutan mata kiri sering terjebak dalam lingkaran kehilangan yang sunyi, tidak langsung terasa, tapi perlahan menggerogoti ketenangan hidup. Konflik batin semakin dalam ketika kedutan mata kiri terjadi berulang kali dalam selang waktu pendek. Dalam primbon, ini disebut sebagai tando kaping pindo, tanda kedua yang berarti peringatan sudah hampir terlewat. Rezeki mungkin sudah datang, tetapi cara menyikapinya salah. Disinilah banyak orang mulai merasa hidupnya aneh. Uang ada, tapi hati gelisah. Kesempatan terbuka, tapi tidur tak nyenyak. Ada pula tafsir yang menyebutkan bahwa kedutan mata kiri berkaitan dengan hubungan sosial. Rezeki yang datang bisa saja berasal dari orang lain, namun membawa ketergantungan. Bantuan yang berubah menjadi Primbon Jowo tidak pernah melarang manusia menerima rezeki. Yang ditekankan adalah kesadaran saat menerimanya. Kedutan mata kiri bukan janji kebahagiaan tanpa syarat, melainkan pengingat bahwa setiap pemberian memiliki konsekuensi. Semakin besar yang diterima, semakin besar pula tanggung jawab yang mengikutinya. Dan di akhir bab ini tersimpan pesan yang sering luput. Rezeki bukan tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tetapi tentang seberapa. Bab 3. Kedutan tangan. Saat rezeki menguji kejujuran dan keserakahan. Dalam primbon Jawa, kedutan pada tangan menempati posisi yang istimewa. Tangan adalah simbol usaha, pemberian, dan pengambilan. Karena itu, ketika tangan berkedut, primbon tidak langsung membacanya sebagai pertanda baik atau buruk, melainkan sebagai ujian tentang bagaimana seseorang memperlakukan rezeki. Disinilah konflik mulai menjadi lebih nyata, lebih dekat, dan lebih berbahaya. Kedutan tangan kanan sering dipercaya sebagai tanda uang masuk, hadiah, atau hasil dari jerih payah yang akan segera diterima. Sebaliknya, kedutan tangan kiri diartikan sebagai uang keluar,
kehilangan, atau pengorbanan materi. Namun tafsir ini hanyalah permukaan. Primbon Lama mengajarkan bahwa yang lebih penting bukanlah arah. Konflik muncul ketika seseorang mengalami kedutan tangan kanan berulang kali. Harapan pun tumbuh. Pikiran mulai sibuk menghitung, membayangkan, bahkan merencanakan sesuatu yang belum tentu datang. Dalam primbon, kondisi ini disebut pamrih sing durung wayahe, keinginan yang mendahului waktu. Rizki yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi sumber kegelisahan karena hati terlalu terikat pada hasil. Ada kepercayaan kuno yang mengatakan, jika tangan kanan berkedut saat seseorang sedang memikirkan cara mendapatkan uang dengan jalan pintas, maka itu bukan pertanda rizki, melainkan peringatan keras. Primbon menafsirkan kedutan tersebut sebagai bisikan agar berhati-hati, karena uang yang datang tanpa Sebaliknya, kedutan tangan kiri sering disalahpahami sebagai pertanda buruk semata. Padahal dalam primbon Jawa, tangan kiri berkedut bisa menjadi simbol pengeluaran yang menyelamatkan. Uang keluar untuk menolong orang lain, untuk menutup kesalahan, atau untuk membersihkan hak yang bukan miliknya. Konfliknya, tidak semua orang siap melepaskan. Banyak yang menahan, mengelak, bahkan pura-pura tidak tahu, hingga akhirnya kehilangan datang dengan cara yang lebih menyakitkan. Primbon juga mencatat, kedutan tangan yang terjadi saat seseorang sedang memegang uang adalah tanda paling berbahaya. Itu disebut sebagai tanda ganda, pertanda bahwa rizki dan ujian datang bersamaan. Pada momen inilah kejujuran diuji. Ada kesempatan untuk mengambil lebih. Konflik batin semakin dalam ketika uang yang datang ternyata membawa perubahan sikap. Orang menjadi mudah tersinggung, sulit berbagi, dan mulai memandang orang lain dari nilai materi. Dalam primbon Jawa, perubahan ini adalah tanda bahwa rezeki telah menguasai hati, bukan sekadar membantu kehidupan. Dan ketika itu terjadi, kedutan tangan bukan lagi pertanda, melainkan cermin dari kegelisahan jiwa. Ada pula tafsir yang menyebutkan, jika kedua tangan berkedut hampir bersamaan, maka seseorang sedang berada di titik krusial hidupnya. Apa yang diambil dengan tangan kanan akan diminta kembali melalui tangan kiri, cepat atau lambat, dalam bentuk apapun. Banyak orang baru menyadari makna kedutan tangan setelah mengalami kehilangan yang tak mereka pahami. Uang habis tanpa sebab jelas, usaha mandek padahal rame, atau penghasilan tetap tapi terasa selalu kurang. Dalam primbon, ini disebut rejeki ora mapan. Rejeki yang tidak menetap karena niatnya tidak dijaga. Dan di akhir bab ini, primbon seolah meninggalkan pesan yang menusuk pelan. Tangan diciptakan untuk bekerja dan memberi, bukan untuk menggenggam terlalu erat. Sebab apapun yang dipaksa. Bab 4. Kedutan kaki. Perjalanan yang tidak pernah benar-benar kita pilih. Dalam primbon Jawa, kaki bukan sekadar alat untuk berjalan. Kaki adalah simbol arah hidup, keputusan, dan takdir yang bergerak.
Maka ketika kaki berkedut, orang-orang dua dahulu tidak langsung mengartikannya sebagai perjalanan biasa. Mereka percaya kedutan kaki adalah tanda bahwa hidup seseorang akan dipindahkan, entah secara fisik, batin, atau nasib. Banyak orang mengira kedutan kaki berarti akan bepergian, namun Primbon menyimpan tafsir yang jauh lebih dalam dan lebih gelap. Perjalanan yang dimaksud tidak selalu ke tempat baru, melainkan perjalanan menuju keadaan hidup yang berbeda, seringkali tanpa kesiapan dan tanpa rencana. Konflik muncul ketika seseorang mengalami kedutan tangan kanan berulang kali. Harapan pun tumbuh. Pikiran mulai sibuk menghitung, membayangkan, bahkan merencanakan sesuatu yang belum tentu datang. Dalam Primbon, kondisi ini disebut pamrih sing durung wayahe, keinginan yang mendahului waktu. Rizki yang seharusnya menjadi berkah justru berubah menjadi sumber kegelisahan karena hati terlalu terikat pada hasil. Ada kepercayaan kuno yang mengatakan, jika tangan kanan berkedut saat seseorang sedang memikirkan cara mendapatkan uang dengan jalan pintas, maka itu bukan pertanda rizki, melainkan peringatan keras. Primbon menafsirkan kedutan tersebut sebagai bisikan agar berhati-hati, karena uang yang datang tanpa kejelasan akan menuntut balasan dengan cara yang tak terduga. Banyak orang yang mengalami fase ini merasa hidupnya seperti didorong tanpa kendali. Rencana berantakan, keputusan terasa dipaksakan oleh keadaan. Ada yang harus pindah pekerjaan bukan karena ingin, tapi karena keadaan menutup jalan lama. Ada yang harus menjauh dari orang yang dicintai demi bertahan hidup. Dan ada pula yang terpaksa menjadi pribadi yang tidak mereka kenal sebelumnya. Yang membuatnya semakin mistis, Primbon mencatat bahwa kedutan kaki sering muncul menjelang perubahan besar yang tidak langsung terasa sebagai perubahan. Awalnya hanya kegelisahan kecil, rasa tidak betah tanpa alasan, keinginan pergi tapi tidak tahu kemana. Banyak yang salah mengira ini sebagai kebosanan biasa, padahal menurut Primbon itu adalah tanda bahwa jiwa sudah tidak sejalan dengan jalan hidup yang sedang dijalani. Konflik batin semakin dalam ketika seseorang mencoba melawan tanda ini, bertahan di tempat yang tidak lagi memberi ketenangan, memaksa langkah tetap diam. Dalam Primbon Jawa, penolakan ini sering berujung pada kejadian yang memaksa bergerak, konflik besar, kehilangan pekerjaan, retaknya. Ada pula tafsir yang jarang dibahas. Jika kedutan kaki terjadi saat seseorang sedang ragu dalam mengambil keputusan besar, maka Primbon menafsirkannya sebagai peringatan agar tidak melangkah dengan niat yang salah. Perjalanan yang dimulai dengan kebohongan, dendam, atau ambisi berlebihan dipercaya akan berakhir pada kelelahan panjang meski tujuan tercapai. Menariknya, tidak semua perjalanan akibat kedutan kaki berakhir buruk. Banyak yang justru menemukan hidup yang lebih jujur setelah melewati fase ini. Namun Primbon menegaskan, mereka yang selamat adalah orang-orang yang berani melepas masa lalu tanpa membencinya. Sebab perjalanan sejati bukan tentang sejauh apa kaki melangkah,
melainkan seberapa ikhlas hati meninggalkan yang lama. Dan di akhir bab ini, Primbon seolah meninggalkan bisikan lirih. Kaki tidak pernah bergerak sendiri. Ia melangkah karena jiwa sudah lebih dulu lelah. Kedutan hanyalah tanda bahwa hidup tidak bisa selamanya diam di tempat yang sama. Bab 5. Kedutan di banyak bagian tubuh saat semua tanda ternyata bukan tentang nasib. Inilah bab yang paling jarang dibahas dalam Primbon Jawa. Bukan karena tidak penting, justru karena terlalu berat untuk dipahami. Kedutan yang muncul di banyak bagian tubuh dalam waktu berdekatan, mata, tangan, kaki, bahkan dada, tidak lagi ditafsirkan sebagai pertanda rejeki, perjalanan, atau pertempuran. Dalam Primbon kuno, kondisi ini disebut sasmito agung, tanda besar yang tidak boleh dibaca secara terpisah. Di titik inilah banyak orang keliru. Mereka sibuk menafsirkan satu persatu. Mata kanan berarti ini, mata kiri berarti itu. Tangan kanan rejeki, tangan kiri pengeluaran. Kaki pertanda pergi, namun semakin dicari maknanya, hidup justru semakin. Primbon Jawa menyebutkan, ketika tanda-tanda muncul bersamaan, maknanya bukan lagi tentang apa yang akan terjadi, melainkan tentang siapa diri kita saat ini. Plot twist besar tersimpan di sini. Dalam naskah lama yang jarang dibuka, tertulis bahwa kedutan di banyak bagian tubuh adalah peringatan terakhir, bukan dari semesta, bukan dari makhluk gaib, melainkan dari diri sendiri yang terlalu lama diabaikan. Tubuh bereaksi karena jiwa lelah, hati gelisah karena hidup berjalan tanpa arah yang diridhoi. Konflik terbesar bukan datang dari luar, melainkan dari dalam. Seseorang bisa saja punya uang, punya rencana, bahkan punya posisi, tetapi kehilangan ketenangan. Dalam Primbon, ini disebut urip tanpa rasa, hidup tanpa rasa hidup. Kedutan menjadi bahasa terakhir tubuh ketika kata-kata tidak lagi didengar. Banyak orang yang sampai pada titik ini mulai menyalahkan nasib. Mereka merasa ditandai, diperingatkan, bahkan diikuti sesuatu. Padahal plot twistnya sederhana, sekaligus menampar. Bukan hidup yang salah arah, tapi niat yang tidak lagi lurus. Primbon Jawa tidak pernah memisahkan tanda dengan akhlak. Ketika tanda-tanda muncul bertubi-tubi, itu berarti seseorang terlalu sibuk membaca masa depan, tapi lupa membenahi hari ini. Terlalu ingin tahu apa yang akan datang. Tapi dalam catatan Primbon, banyak orang yang baru berhenti mengalami kedutan aneh setelah mereka melakukan satu hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Berhenti mencari makna tanda dan mulai memperbaiki hubungan dengan Sang Pencipta. Bukan dengan ritual aneh, bukan dengan tafsir berlapis, melainkan dengan kejujuran pada diri sendiri, mengakui kesalahan, melepaskan keserakahan, dan merendahkan hati. Disinilah konflik berubah menjadi kesadaran. Semua kedutan yang sebelumnya terasa menakutkan perlahan menghilang. Bukan karena tanda itu selesai, melainkan karena pesannya sudah diterima.
Primbon menyebut fase ini sebagai wanci waspada wis rampung. Masa peringatan telah usai. Plot twist terakhirnya adalah ini. Kedutan bukanlah ramalan tentang masa depan. Ia adalah cermin tentang keadaan batin saat ini. Rezeki, perjalanan, kehilangan, dan keputusan hanyalah akibat. Akar utamanya adalah hubungan manusia dengan Tuhannya, dengan sesama, dan dengan dirinya sendiri. Dan Primbon menutup bab ini dengan pesan yang sunyi namun dalam. Jika tanda membuatmu takut, berarti engkau salah membaca. Tanda sejati tidak datang untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membangunkan. Pada akhirnya, semua pembahasan ini mengingatkan kita bahwa apapun tanda yang kita rasakan, entah itu kedutan, firasat, atau kejadian aneh dalam hidup, tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Semuanya hanyalah pengingat agar manusia kembali menyadari keterbatasannya. Sebagai hamba, sudah sepatutnya kita tetap berpanduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dia sebaik-baik penentu takdir, sebaik-baik pemberi rezeki, dan seadil-adilnya tempat bersandar. Jangan biarkan tanda-tanda membuat hati gelisah, tetapi jadikan ia sarana untuk memperbanyak doa, memperbaiki niat, dan meluruskan langkah hidup. Jika pembahasan ini membawa manfaat dan pengingat, jangan lupa like dan subscribe agar kebaikan ini terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak hati. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan, ketenangan, dan keberkahan. Sampai jumpa di video berikutnya.